baik semuanya. Sebelum melanjutkan pelajaran, Ibu mau absen dulu nih. Siapa yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Oh, Rina. Kenapa? Sakit. Ada yang tidak hadir lagi? Siska. Kenapa? Oh, izin. Berarti yang tidak hadir hari ini ada 2 anak ya. Yang lain bagaimana? Masih semangat? Ada yang sakit? Alhamdulillah, kalau masih semangat, Ibu akan melanjutkan materi hari ini. Nah, sebelum melanjutkan materi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, apakah sudah siap untuk materi hari ini yang akan Ibu ajarkan? Sudah siap? Yakin sudah siap? Nah, kalau sudah siap, coba lihat mejanya terlebih dahulu. Masih ada yang berantakan? Tolong dirapikan ya. Ya, geser. Ya. Udah rapi? Coba bawahnya dilihat, masih ada sampah? Oh, tidak ada. Sudah bersih ya? Sudah nyaman kan? Nah, selanjutnya Ibu akan melanjutkan materi hari ini. Nah, sebelum melanjutkan materi hari ini, ada yang masih ingat tentang materi kemarin? Ya, materi tentang sulaman fantasi. Apa itu sulaman fantasi? Ya, Rina? Yang lain? Ada yang masih ingat? Iya, sulaman fantasi yaitu sulaman yang menerapkan berbagai macam tusuk hias dengan aneka ragam, paling sedikit menggunakan 3 tusuk ragam hias. Nah, sudah pada paham ya sulaman fantasi? Nah, materi selanjutnya yaitu tentang sulaman pita. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang definisi hiasan sulaman pita. Kemudian mengidentifikasi karakteristik sulaman pita. Nah, apa itu sulaman pita? Ada yang tahu? Tidak ada? Nah, sulaman pita adalah sulaman yang salah satu teknik menghias kain dengan cara menjahitkan atau menyulamkan pita pada bagian kain yang akan dihias atau dibentuk, yaitu dengan membentuk daun, bunga-bungaan, sehingga terbentuk suatu desain hiasan baru, yaitu berupa 3 dimensi, dengan menggunakan berbagai macam jenis-jenis tusukan. Itu adalah pengertian dari sulaman pita. Nah, pada pengaplikasiannya, sulaman pita dapat diaplikasikan pada berbagai macam produk, yaitu baik untuk hiasan pada kerudung, tas, sarung, bantal kursi, kemudian bandana, dekorasi-dekorasi rumah, seperti juga taplak meja, ataupun hiasan dinding. Nah, contohnya sendiri, kerudung Ibu juga bisa dihiaskan dengan sulaman pita. Bisa diletakkan di tepi sudut kerudung, ataupun tepi atas kerudung juga bisa, yaitu gunanya untuk menambah hiasan, untuk mempercantik. Nah, adapun ciri-ciri sulaman pita, yaitu sulaman pita ciri-cirinya menggunakan pita, bahan utamanya yaitu menggunakan pita dengan berbagai jenis ukuran, bisa ukuran kecil, sedang maupun besar, bisa disesuaikan sesuai dengan motif yang akan dibuat. Kemudian ciri-ciri selanjutnya yaitu memberikan efek 3 dimensi pada benda, itu lebih besar karena ukuran pita yang lebih besar. Kemudian bahan pita yang beragam memberikan hasil yang lebih dekoratif, karena bahannya juga tidak hanya kecil, juga bisa sedang maupun besar. Apakah sampai di sini ada yang paham? Sudah paham apa yang Ibu jelaskan? Nah, jika paham, Ibu akan melanjutkan selanjutnya, yaitu jenis-jenis sulaman pita. Di sini jenis-jenis sulaman pita yaitu ada 2 jenis, yaitu yang pertama adalah sulaman pita Jepang dan sulaman pita Eropa. Apa itu yang disebut dengan sulaman pita Jepang? Sulaman pita Jepang yaitu cenderung mirip dengan sulam benang. Aplikasi teknik-teknik tusukan yang digunakan pada sulam pita juga sama dengan yang diaplikasikan pada sulam benang.
Nah, perbedaannya hanya terletak pada penggunaan bahan utamanya saja, yaitu kalau sulam benang menggunakan benang, kalau sulam pita menggunakan pita. Kemudian jenis pita yang dipilih pada sulam pita itu pita Jepang sejenis satin. Kemudian selanjutnya sulam pita Eropa. Nah, sulam pita gaya Eropa ini merupakan jenis sulaman yang pengerjaannya dilakukan dengan cara merangkai pita, kemudian melekatkannya pada kain dengan cara dijahit. Nah, kalau sulaman Eropa ini kita membuat dulu bunga-bungaan dulu, dirangkai-rangkai dulu, baru kita jahitkan. Kalau sulaman pita Jepang, sulaman pita Jepang ini kita langsung menusukkan pada kainnya, itu perbedaannya. Kemudian jenis pita yang biasanya digunakan untuk membuat kreasi sulaman pita Eropa yaitu kebanyakan pita organdi yang memiliki karakteristik sangat khas. Apakah sudah jelas sampai di sini? Baik. Untuk teknik-teknik tusukan umum yang digunakan pada sulaman pita, ada beberapa teknik yang dapat diaplikasikan pada sulaman pita yang disesuaikan dengan tujuan atau bentuk hiasan yang sangat diinginkan. Ada tusuk stem stick, ada feather stick, ada flash knot, stain stick, ribbon stick, lazy daisy, spider web rose, lap stick. Nah, untuk ini ibu tidak akan menjelaskan pengertiannya, kalian harus mencari artinya. Apa itu tusuk-tusukan pada sulaman pita dengan stem stick, feather stick, dan lain-lain. Sampai di sini ada yang sudah paham? Apakah ada yang ingin bertanya tentang sulaman pita? Iya? Silakan ya. Ingin bertanya apa? Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat sulaman pita, ya. Nah, di sini alat dan bahan yang digunakan untuk membuat sulaman pita. Yang pertama, bahan utamanya yaitu adalah pita. Karena judulnya saja membuat sulaman pita, yaitu bahan utamanya adalah pita. Kemudian kain, kemudian benang sulam. Kenapa juga menggunakan benang sulam? Karena benang sulam juga akan membantu untuk merekatkan pita tersebut. Kemudian alatnya ada pembidang, ada jarum, ada gunting, dan sebelum kita membuat sulaman pita, kita juga harus membutuhkan pensil dan kertas untuk membuat polanya. Setelah membuat polanya kita jiplak, kemudian baru kita tempelkan kainnya di pembidang, kemudian baru bisa kita menyulamnya seperti itu. Apakah sudah paham? Nah, kalau ada yang belum paham, di sini ibu akan menayangkan pembuatan sulaman pita. Di sini ibu akan menayangkan videonya ya, supaya kalian paham tentang bagaimana cara membuat sulaman pita tersebut.
Dari video yang tadi Ibu tayangkan, apakah sudah paham tentang apa itu sulaman pita? Apakah sudah ada bayangan sulaman pita itu seperti apa? Teknik pembuatannya itu sulit atau tidak? Nah, jika sudah paham, di sini Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu membuat sulaman pita sesuai dengan kreasi kalian. Nah, minggu depan dikumpulkan di bawah, Ibu akan membahas tentang sulaman pita tersebut, tentang teknik-teknik yang kalian buat. Nah, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa, karena di awal tadi kita memulai dengan berdoa dan mengakhirinya juga dengan doa. Doa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian yang dapat Ibu sampaikan materi hari ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa nanti sampai rumah belajar lagi. Selamat siang anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.